Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 tentang sejarah pemikiran ekonomi akan membawakan judul yaitu Pemikiran Ekonomi Aliran Rasional Expectation atau RATEX. Anggota kelompok kami yaitu ada 4 orang. Yang pertama adalah Fahmi Rizal Fathul Hadi dengan NIM 047. Saya sendiri Zainur Rozikin dengan NIM 053. Yang ketiga Melia Azhara dengan NIM 074. Dan yang terakhir Milda Rizky Ramawati dengan NIM 084. Saya akan membacakan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Ekonomi selalu berkaitan erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu manusia itu dihadapkan dengan kondisi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ekonomi paling sedikit dihadapkan dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah what, yaitu apa, yang akan dikeluarkan atau diproduksi serta dalam jumlah berapa pada saat diproduksi. Lalu yang kedua yaitu adalah how, bagaimana kondisi-kondisi ekonomi pada saat itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi pada saat itu yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Lalu yang ketiga adalah for whom, yaitu target pemasaran atau untuk siapa akan diproduksi barang atau jasa tersebut, kepada konsumen siapa. Dalam ekonomi dikenal istilah produsen dan konsumen. Rasionalitas yang dibangun dalam ekonomi adalah bahwa konsumen selalu atau cenderung memaksimalkan apa yang dibutuhkan atau disebut juga dengan utilitas. Lalu permasalahan yang timbul pada konsumen adalah pendapatan atau income. Sementara produsen selalu atau cenderung memikirkan dan memaksimalkan keuntungan atau profit. Tetapi produsen memiliki kendala di bagian input. Kedua hal ini yaitu produsen dan konsumen sangat berperan penting untuk kelangsungan perekonomian. Fenomena hubungan antara konsumen dan produsen ini dijelaskan pada ilmu ekonomi, yaitu mikroekonomi. Para ekonom di berbagai belahan dunia berusaha keras untuk menciptakan model guna memprediksi kondisi perekonomian yang akan terjadi masa depan, dengan berpijak pada kondisi masa kini maupun di masa lampau. Namun, dikarenakan perubahan yang terjadi di dunia ini, sangat cepat mengakibatkan prediksi para ekonom seringkali meleset dari yang diperkirakan. Dengan demikian, antara ekspektasi yang diharapkan dan realita yang terjadi seringkali tidak tercapai. Dan akan dilanjutkan oleh Mas Fahmi. Akan dibahas mengenai pemikiran ekonomi aliran RATEX, yaitu suatu pandangan ekonomi yang banyak diikuti oleh para pengumpulan ekonomi pada dasawarsa terakhir, terlebih pada mereka yang sangat gemar pada pasar bebas dan sangat anti pada campur tangan pemerintah untuk mengurusi ekonomi. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan aliran RATEX. Kedua, bagaimanakah sejarah dari aliran RATEX. Ketiga, bagaimana pandangan dari aliran RATEX. Yang keempat, bagaimana mekanisme kerja dari aliran RATEX. Tujuan yang pertama yaitu agar dapat memberikan informasi terkait pengertian aliran rational expectation kepada para pembaca. Kedua, supaya dapat memberikan informasi terkait sejarah dari munculnya aliran RATEX. Yang ketiga, agar pembaca dapat mengerti pandangan dari aliran RATEX terhadap aliran lain. Yang keempat, meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pembaca terkait mekanisme kerja aliran RATEX. Lanjut. Pengertian dan sejarah pemikiran RATEX. Aliran RATEX ini lahir karena adanya hasil pemikiran Keynes yang gagal dalam menghadapi masalah perekonomian pada dekade 70-an dan 80-an. Kegagalan tersebut akhirnya menimbulkan adanya pemikiran ekonomi yang baru lagi. Para ahli menciptakan aliran RATEX ini berpendapat bahwa konsep aliran RATEX ini cenderung pada keseimbangan. Maka dari itu tidak diperlukan lagi adanya kebijaksanaan stabilitas seperti pada hasil pemikiran Keynes. Penganut aliran RATEX adalah orang-orang atau perkumpulan klasik baru. Mereka menjadikan aliran RATEX ini sebagai acuan atas dasar seluruh analisis dan juga pemikirannya. Tokoh utama yang mencetuskan aliran RATEX ini adalah John Mood, di mana pada saat tahun 1960-an, John Mood mengemukakan prinsipnya, yaitu ekspektasi tiap individu bersifat
rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan hasil prediksi model. Pengertian dari premis ini adalah jika masyarakat menemukan sebuah peristiwa, kebijakan, atau fakta, maka masyarakat akan bereaksi dan reaksi tersebut berciri rasional. Contohnya adalah apabila masyarakat mengetahui bahwa sebuah jumlah uang yang beredar meningkat, maka dapat disadari bahwa akan ada dampaknya, yaitu akan meningkatkan harga yang beredar, dan pada akhirnya ekspektasi bahwa harga juga akan meningkat. Aliran Ratex ini berpendapat bahwa masyarakat tidaklah bodoh. Masyarakat selalu berpikir bahwa mereka ingin mendapatkan keinginan mereka dengan cara memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang dengan mengetahui cara bertingkah lakunya. Aliran ini menjelaskan tentang ketenaga kerjaan, seperti contohnya tentang permintaan dan penawaran secara lebih spesifik. Menurut aliran Ratex, perubahan permintaan melalui rangsangan fiskal akan meningkatkan employment bila masyarakat tidak menduga adanya kenaikan pada permintaan. B. Pandangan aliran rational expectation. Para pakar rational expectation memiliki pendapat bahwa tidak ada peluang kebijaksanaan fiskal maupun moneter untuk menstabilkan perekonomian. Menurut aliran Ratex, masalah yang terjadi pada ekonomi terjadi karena kekeliruan dalam memperkirakan ekonomi pada masa depan. Kesalahan tersebut tidak terjadi secara sistematis, melainkan secara tidak terduga. Ratex juga mengkritik teori Keynes tentang pembentukan harga ekspektasi didasarkan pada perilaku masa lalu. Menurut Ratex, orang-orang ekonomi telah membuat perkiraan-perkiraan secara rasional karena tingkah laku ekonomi masyarakat dipengaruhi perkiraan mereka. Maka kegiatan memprediksi peristiwa ekonomi masa depan menjadi sia-sia. Next. Sukirno 2006 menjelaskan bahwasanya ada dua asumsi yang dijadikan dasar dari teori aliran Ratex, yaitu yang pertama, teori Ratex menganggap bahwa semua pelaku ekonomi bertindak secara rasional, bahwa semua pelaku ekonomi mengetahui seluk-beluk kegiatan perekonomian serta memiliki informasi yang cukup memadai mengenai apa saja yang terjadi pada perekonomian. Yang kedua, semua jenis-jenis pasar dapat beroperasi secara efisien dan dengan cepat menyesuaikan pada perubahan-perubahan yang ada. Menurut asumsi kedua ini, bahwasannya tingkat harga dan upah dapat dengan mudahnya meningkat. Apabila kekurangan pada penawaran, maka akan menaikkan harga. Sementara apabila kelebihan penawaran, maka harga akan dapat turun. Bagi aliran Ratex, deviasi dari keadaan kesempatan kerja penuh hanya terjadi karena adanya kesalahan dalam memperkirakan peristiwa-peristiwa ekonomi, seperti tingkat harga, upah, dan inflasi di masa datang. Dalam perekonomian yang sudah stabil, pelaksanaan suatu kebijakan ekonomi justru bisa mengganggu perekonomian itu sendiri. Hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi C sama dengan FY ditolak. Alasannya, dalam kenyataan pengeluaran konsumsi C tidak hanya ditentukan oleh pendapatan Y sekarang atau pendapatan masa lalu, melainkan juga dipengaruhi oleh perkiraan ekspektasi mereka di masa yang akan datang. C. Mekanisme kerja rational expectation. Menurut Michael Carter, ekspektasi rasional adalah upaya meramal secara esensial masa depan variabel-variabel ekonomi untuk membuat kebijakan secara tepat. Dalam memprediksi variabel-variabel yang relevan namun penuh dengan ketidakpastian harus diperhitungkan secara cermat. Ekspektasi rasional pada mulanya diperkenalkan oleh John Mood pada tahun 1961 melalui paper klasiknya yang berjudul Rational Expectation Hypothesis. Namun demikian, keberadaan ekspektasi rasional ini semakin berkembang dengan adanya studi oleh Lucas 1973 dan dua paper seri dari Barrow 1977 A 1978 B. Next. Asumsi dasar bagi bekerjanya model rational expectation ini adalah yang pertama, rational expectation ini diutamakan kepada informasi yang jelas yang dimiliki para pelaku ekonomi, entah itu konsumen atau produsen. Informasi ini tidak hanya berisi tentang masa lampau ataupun yang baru saja terjadi baru-baru ini, namun juga informasi yang akan mendatang atau di masa depan. 2.
Berdasarkan informasi tersebut, para pelaku ekonomi akan otomatis bertindak secara rasional. Maksud dari bertindak secara rasional adalah bahwa produsen akan meningkatkan profit namun memiliki kendala pada faktor produksi. Sementara pada konsumen mereka akan meningkatkan utility namun mereka juga akan memiliki kendala pada bagian income. 3. Para pelaku ekonomi dengan sangat baik mengetahui keterkaitan dari segala kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Para pelaku ekonomi memiliki pengetahuan seperti itu dari kejadian di masa lampau. Teori rasional expectation ini mengemukakan bahwa masyarakat mengetahui dampak dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perekonomian, seperti contohnya anggaran, belanja defisit, dan apa dampaknya bagi perekonomian. Kemampuan masyarakat yang dapat memprediksi apa saja yang akan terjadi, seperti itulah yang akan membuat masyarakat menjadi lebih waspada terhadap dampak buruk yang mungkin bisa saja terjadi akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Case and Fire mengatakan bahwa hipotesis ekspektasi rasional mengasumsikan bahwa orang mengetahui tentang model ekonomi secara benar. Sebagai contoh model tentang inflasi, variabel-variabel yang mempengaruhi terjadinya inflasi diketahui secara pasti oleh semua pelaku ekonomi secara simetris. Apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap parameter dari variabel-variabel tersebut, maka secara cepat para perilaku ekonomi dapat mengekspektasi perubahan inflasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama saya bacakan tentang kesimpulan, yaitu rational expectation atau RATEC sebagai suatu pendekatan aliran neoklasikal dan juga ekstrim monetaris, merupakan suatu pendekatan yang perlu diperhitungkan dalam wacana pengembangan teori makroekonomi. Namun sejauh mana teori tersebut dapat diterapkan sangat tergantung dari situasi dan kondisi suatu negara. Yang memungkinkan asumsi-asumsinya dapat dilaksanakan tanpa dipenuhinya asumsi-asumsi dasar, maka model ekspektasi rasional tidak dapat bekerja. RATEX memberi pengaruh terhadap dunia karena ajaran RATEX yang mencetuskan ide bahwa perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar, dan itu memberi pengaruh terhadap program-program ekonomi dunia. Yang terakhir yaitu saran. Masih perlunya penelitian yang lebih lanjut karena kebijakan moneter yang mempengaruhi output masih belum terbukti. Ya, inilah daftar pustaka dari Hamid TS 2001, Idris A 2016, McQueen G. Quad, dan Wilson pada tahun 2014, dan Purbabi Sudarmanto, Syafiri A. Nugraha N pada tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya wakil dari teman-teman mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.